rekan-rekan alumni Prasmul, ketemu lagi dengan saya Nia Damayanti dari tim Alumni Network Universitas Prasetya Mulia di acara Cerita Alumni Prasmul. Hari ini saya lagi ada di pelataran GBK ya. Kita mau ketemu sama siapa ya? Penasaran nggak? Nah, kalau dilihat dari outfit aku nih ya, udah pakai helm. Kira-kira kita mau ngobrol sama siapa ya? Yuk kita kenalan dulu yuk. Hari ini saya udah bareng sama kakak-kakak ganteng di sebelah saya ini loh, ya, dari IKA Prama Cycling Club. Kita kenalan dulu yuk. Halo kakak, silakan kak. Halo semua, saya dengan Rianto, saya ketua dari IKA Prama Cycling Club. Saya angkatan MMBM 2000, masuknya 2014, lulus 2016, jadi angkatan 29. Di sebelah saya dengan Om Erik, silakan. Halo, selamat pagi. Nama saya Erik, saya angkatan MS44. Jadi saya masuk 2013, lulus 2015. Ya, terima kasih. Halo, saya Aji, saya dari MMR 36, saya masuk sekitar tahun 2008, lulus sekitar 2009. Halo, nama saya Agus, saya masuk tahun 2004, itu MM Eksekutif Angkatan 25. Kalian boleh ceritain sedikit nggak sih tentang SIG Cycling Club ini? Udah berdiri dari kapan sih? Ya boleh. Sebenarnya ini berdiri tahun 2020 ya, pas zaman pandemi itu kan kita semua nggak bisa olahraga yang bebas gitu, nggak bisa beraktivitas. Sebelumnya saya itu olahraganya itu futsal, terus juga nge-gym, jadi lebih banyak di sepeda. Kebetulan udah hobi sepeda, tapi jadi lebih fokus lagi. Lalu ada Om Mas Piono ya, waktu itu kan dia bikin SIG olahraga difokus-fokusin, lalu ada fokus ke sepeda. Nah itu saya join WA grupnya. Jadi asal muasal dari WA grup sih sebenarnya. Oke. Kalau anggotanya sendiri saat ini udah ada berapa orang Karian? Nah sebenarnya kalau dari WA grup tuh ada 140 member. Jadi cukup banyak sih. Tapi kalau yang benar-benar aktif ya mungkin sekitar 10 sampai 20-an mungkin ya. Oh, kalau yang beraktif. Rajin bersepeda ya? Ya, kalau yang kan kita aktif kan hampir tiap hari posting sharing. Tapi kalau dari event besar itu mungkin bisa puluhan yang datang. Tapi kalau event-event reguler yang mingguan gitu ya membernya segini-segini aja. Nah, Kak Erik, kalau misalkan di SIG Cycling ini kegiatannya apa aja sih? Untuk yang SIG Cycling ini kami biasanya seringnya itu goes bareng. Nah, rutenya itu tergantung dari teman-teman pengennya kemana. Yang pernah kami lakukan itu, misalnya nih berapa minggu lalu itu kami goes ke Kota Tua, muter-muter Kota Tua itu semua sepeda bisa ikut gitu kan, karena speednya itu nggak terlalu kenceng gitu, kami nggak ngebut istilahnya. Terus setelah itu kami ada acara juga yang suka nanjak, itu kami ada goes bareng ke KM0 minggu lalu. KM0 ada pemberian ikut dan beberapa teman juga ikut ke sana. Jadi kami start dari Bakmi Golek, terus nanjak nol sampai sana minum cincau, saya itu turun. Jadi serunya itu bareng-bareng sama minum cincaunya itu seru. Terus apa ya? Kita hari ini kita muter dalkot kalau istilah anak sepedaan dalam kota. Jadi dari trayek dari Sudirman Bundaran HI gitu kan, kemudian kami istilahnya Tarkam Loop gitu ya, dari Sudirman kami ke Gatot ke Kuningan. Itu speednya menengah lah ya, 30 gitu ya, masih aman gitu. Jadi masih bisa ikut teman-teman mengikuti kami. Rutin kok, selalu kegiatan pemberian pasti posting di grup. Kak Agus, kan sepeda ini kan ada jenisnya tuh, ada banyak banget ya. Ini aja beda-beda nih kayaknya nih, tapi kayaknya satu jenis sih. Nah, kalau mau join di cycling club ini sendiri, ada sepeda yang khususnya nggak sih? Ada jenis tertentu aja atau boleh semuanya? Oke, kalau untuk sepeda sih ya boleh semuanya. Jadi kita tidak membatasi bahwa harus sepeda tertentu. Jadi kita boleh segala macam, mulai dari road bike, kemudian mulai MTB,
kemudian mulai seli juga diperbolehkan semuanya. Jadi nggak ada kriteria tertentu kayak gitu, nggak ada. Sepeda roda 1 juga boleh berarti? Boleh kalau bisa. Kalau bisa ngikutin, boleh. Roda 3 Asal juga ada boleh ya? sepeda. Roda 4 juga boleh? Sepeda apa mobil ya? Oke, berarti kalau ini speednya tuh biasanya berapa sih? Ataupun kayak misalkan kalau kalian jalan nih keliling kota ya ataupun luar kota itu sampai berapa kilo nih? Ya, kurang lebih antara 30 sampai 50 kayak gitu. Kemudian speednya juga speed bersahabat. 25 juga tadi sempet. Kadang-kadang aja pas turunan bisa sampai 35 lah ya kalau pas turunan. Jadi goes aman lah. Goes aman. Kalau nggak aman tuh di level berapa ya? Kalau nggak aman itu di level tanjakan. Level tanjakan. Di level tanjakan dengan speed 35 atau 40 kayak gitu nggak aman itu. Oh, luar biasa ya. Udah kayak naik motor ya. Saya kayaknya naik motor aja speed saya cuma 40 loh. Nanti sama nih ya. Nah, kakak-kakak semua kan nih udah canggih nih ya sepedaannya. Nah, selama ini pernah ada achievement apa nggak sih? Misalkan ada prestasi apa yang diraih kakak Agus? Ya, kalau untuk prestasi, kalau saya untuk goes ini sepedaan ini hanya untuk hobi aja. Hobi ya. Jadi ya sekedar olahraga di Sabtu Minggu aja. Jadi tidak mengejar prestasi khusus, enggak. Cuma untuk sehat aja. Oke, baiklah. Kayak Berarti gitu. prestasinya kesehatan ya. Kalau Kak Haji? Iya, mirip kayak Om Agus juga gitu. Jadi kalau untuk memang pencapaian pribadi, target pribadi sebenarnya pengen lebih bugar aja sih, lebih bugar. Terus secara pribadi juga pengen dapat teman juga gitu, teman-teman baru, networking juga gitu. Jadi kalau menurut saya sih, bagi sejak mulai sepedahan gitu banyak punya teman-teman baru gitu, punya banyak pengalaman juga, bisa ketemu orang-orang yang baru juga gitu. Lalu kalau untuk mungkin beda dengan olahraga yang lain ya, kalau misalkan kita bicara sepeda, biasanya tuh pencapaian tuh bisa kita bersaing gitu ya, misalkan dalam speed atau misalkan dalam hal lomba, tapi biasanya tuh paling penting untuk bisa mengalahkan diri sendiri lah gitu. Jadi pencapaiannya pencapaian pribadi gitu. Kalau saya sendiri pencapaian pribadinya baru di 200 km, itu kayak ada event Audax, nah itu saya bisa baru bisa 200 km. Untuk selanjutnya sih inginnya bisa lebih dari itu, 300 atau 400, bahkan 600 dan seterusnya gitu. Oke, kalau saya mirip sama Om Agus sih. Jadi yang saya kejar itu emang sehat, cari sehat sih saya. Karena saya bukan atlet, jadi yang penting sehat. Jadi tujuannya adalah bugar sampai tua dan bisa sepeda sampai tua, itu sih. Ya, kalau saya juga sama ya, karena kan prinsipnya itu kita olahraga itu untuk cari sehat, bukan cari hebat-hebatan gitu, karena kita bukan atlet gitu. Disclaimer ya, kita ini bukan atlet, walaupun kita klub, tapi klub cari sehat. Dan kalau prestasi kayak goes terberat atau terjauh, saya juga suka ikut event Audax. Jadi waktu itu pertama Audax Jogja 200, habis itu Audax Bekasi 300 kilo, Audax Semarang 200. Jadi Audax itu saya udah ikut 6 kali kalau nggak salah, apa 7 kali gitu. Termasuk yang nggak resmi ya, yang Jakarta juga ikut juga. Terus kalau event terberat yaitu Audax Bekasi 300 kilo. Sama saya juga ikut event namanya itu Berani Nanjak. Jadi itu 180 kilo tapi elevasinya 3.800. Jadi itu kayak nanjak ke 2 gunung lah. Dari Ubud ke Kintamani, lalu nanjak turun ke Singaraja ke arah Bedugul, balik ke Ubud lagi. Jadi itu saya sempat kayak kram-kram juga di situ. Pertama kalinya saya kerasain kram, tapi setelahnya puas banget. Jadi yang saya suka kalau ikutan event itu yang tadi Om Aji bilang, itu kita melawan diri sendiri, karena kita tahu limit kita segini, tapi kita mau melebihi limit kita gitu. Kuncinya sih sabar aja gitu, sabar, konsisten, ya insya Allah bisa finish lah gitu. Itu kira-kira dari saya. Nah ini kan Ika Prama Cycling Club kan udah cukup banyak nih ya kegiatannya. Dari kakak-kakak mau ngajak teman-teman yang lain nggak supaya ikutan sepedaan juga? Oke, buat teman-teman semuanya, alumni Prasetya Mulia yang suka bersepeda atau pengen bersepeda, silakan join di WhatsApp grup kami. Linknya nanti akan di-share sama tim Ika Prama, atau follow Instagram kami di Prasetya Cycling.
@prasmulcycling ya gitu. Jadi terus apa namanya itu bersama-sama kita bersepeda cari sehat gitu kan, sambil kita kuliner, sambil kita lihat pemandangan, sambil kita berjaring situ. Oke, jangan lupa terus ikut acara-acara Ika Prama Cycling Cup di acara-acara event Goba berikutnya. Yuk. Siap. Nah, tadi kita udah serius-seriusan, sekarang waktunya seru-seruan ya di Trivia Questions. Oke, kakak-kakak ganteng, saya ada beberapa pertanyaan, ini harus dijawab dengan cepat. Apapun yang kakak pikirkan, ya langsung saja dijawab ya dengan segera. Waktunya 60 detik, saya bacakan pertanyaannya, nanti dijawabnya giliran aja ya, saya sebutkan saja namanya, oke? Siap ya? 3, 2, 1, go! Dibonceng sepeda sama Beyonce, Rose Blackpink, atau sama saya? Siapa yang pertama tadi? Dibonceng sepeda sama Beyonce. Beyonce ya. Beyonce. Oke, Beyonce. Berikutnya, sepedaan pakai sepeda 1 ban atau 3 ban? 3 ban. Sepeda lewatin banjir atau sepeda lewatin kuburan? Banjir. Punya banyak sepeda atau punya banyak mobil? Sepeda. Balik lagi. Yuk. Jadi miliarder di Korea Utara atau jadi presiden di Zimbabwe? Miliarder dong di Korea Utara. Jersey atau tas dalam? Jersey. Setahun nggak makan mie atau setahun nggak makan nasi? Tahun nggak makan nasi. Makan gratis umur hidup nasi padang atau warteg? Padang. Masih Padang. Bisa terbang atau bisa baca pikiran? Baca pikiran. Sebutkan satu lagu dangdut yang paling enak buat didengar pas naik sepeda. Anggur merah. Anggur merah yang selalu memabukkan diriku. Tahu lu dia, berarti ada di playlistnya ya. Kelihatan angkatannya ya. Kelihatan umurnya. Oke, it's challenge time. Jadi Kakak Rian ya, hari ini saya mau challenge teman-teman dari Cycling Club untuk melakukan yang namanya estafet kata, tapi nggak cuma estafet kata, pakai sepeda ya. Oke. Nanti Kakak Rian aku kasih kata-kata, Kakak Rian aku minta puterin temennya 5 kali. Siap. Nanti teman berikutnya bisa menyampaikan kata-kata tersebut ke teman berikutnya lagi. Puterin juga 5 kali naik sepeda. Challenge diterima ya Kak? Terima. Siap kalau gitu. Dulu, Kakak ngadep sana ya, jangan nyontek. Yang kenceng ya. Hah? Yang kenceng ya. Biar temennya denger. Oke. Oke, siap? Sepeda saya ada sepeda, tapi sepeda saya bukan kuda. Sepeda saya bukan sepeda, tapi sepeda saya bukan kuda. Udah oke. Kira-kira oke ya? Ya. Ya, Kakak Agus yang muter. Sepeda saya bukan sepeda, tapi sepeda saya bukan kuda. Oke, tadi kita udah lihat ya aksi dari kakak-kakaknya ya. Sekarang kita lihat, kita tanyakan kepada kakak yang terakhir. Kata-kata apa yang dia terima ya? Karena ini estafet kata. Haji, tadi yang disampaikan sama temen-temennya, jadinya apa Kak? Sepeda saya bukan sepeda, tapi sepeda saya bukan kuda. Itu kata-katanya. Oke, baiklah. Berarti kelihatan ya, mungkin sepertinya mereka kurang minum air. Coba dibaca kakak.
tapi sepeda ada. Oh, ini aja satu kata aja Nah, sepeda iya. saya. bukan. Salahnya salah depan ya? Oh, sepada. Iya ya sepada. Iya depan ya. Sepada. Jadi gimana kata-katanya Sepada, iya, harusnya? iya. Sepada ada sepeda saya, tapi sepeda saya bukan kuda. Oh. Karian, Kak Aji, Kak Agus, dan Kak Erik, terima kasih banget ya hari ini udah mau jadi narasumber cerita alumni Prasmul dan udah mau sepedaan bareng, seru-seruan bareng di acara kita ini. Ya, saya selaku Ketua Prasetya Mulia Cycling Club, saya mau berterima kasih ya atas kesempatannya juga kita diliput karena langka ini ya, jarang-jarang karena kita sebenarnya goes rutin tiap minggu, tapi baru kali ini akhirnya masuk ke media Prasmul. Dan harapannya ke depannya bisa makin rame nih dengan adanya liputan ini. Mungkin bagi yang nggak tahu, oh ternyata ada nih klub goes alumni Prasetya Mulia. Jadi yang nggak tahu bisa tahu sekarang, dan yang belum tahu dan mau gabung, ya harapannya bisa gabung karena kita bukan klub yang elit yang yang harus yang jago yang gimana-gimana, tapi kita klub goes bapak-bapak lah, istilahnya bapak-bapak atau ibu-ibu gitu. Karena kita goes habis itu ngopi gitu. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih sekali lagi semuanya. Sampai bertemu di event goes berikutnya. Oke, rekan-rekan alumni Prasmul, bagi yang suka sepedaan, join ya sama SIG Ika Prama Cycling Club. Thank you so much untuk rekan-rekan alumni Prasmul yang sudah menonton acara ini sampai selesai. Saya nggak bosan-bosannya nih ngingetin untuk follow IG kami di @alumniprasmul, subscribe YouTube dan Spotify kami Ika Prama, juga ada Facebook, Twitter, dan LinkedIn. Sampai ketemu lagi di cerita alumni Prasmul berikutnya. See ya.